Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini edisi 5 April 2023, hari Rabu dalam Pekan Suci, disusun dan dibawakan oleh Frater Tias Banusu SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya Roti Tak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus datang makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan kita pada hari ini berjudul "Celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan." Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan dua situasi atau peristiwa yang sangat bertolak belakang. Peristiwa pertama, Yudas yang adalah murid Yesus sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Yesus yang adalah gurunya sendiri, yang selalu ada bersamanya dan mengikuti Yesus dalam seluruh aktivitas pelayanan dan pewartaan sabda. Toh pada akhirnya ia bertemu dengan imam-imam kepala dan menanyakan cara yang paling ampuh untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Dikisahkan bahwa para imam kepala membayar 30 keping perak kepada Yudas. Tindakan Yudas menunjukkan suatu sikap yang kejam karena didasari oleh motivasi yang hanya berorientasi pada kenikmatan semata, kesenangan sesaat dengan uang yang diperolehnya dari para imam kepala, dan terutama sikap Yudas menunjukkan pertimbangan untung dan rugi dalam mengikuti Yesus. Yudas meyakini bahwa dengan menjual Yesus, ia mendapatkan keuntungan pribadi bagi dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, di sisi yang lain, Yesus juga
menyusun rencana untuk melangsungkan perjamuan Paskah bersama para muridnya. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Yesus telah dipersiapkan oleh para muridnya demi kelancaran perjamuan Paskah tersebut. Perjamuan Paskah ini dibuat oleh Yesus sebelum berpisah dengan para muridnya. Sejak awal, Yesus sudah tahu bahwa akan ada seorang dari antara para muridnya yang akan menjual dan menyerahkannya kepada imam-imam kepala. Kendati demikian, Yesus dengan hati yang sabar dan ikhlas untuk mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, terutama dengan Yudas yang akan menyerahkannya. Segala sesuatu yang dibuat oleh Yesus merupakan ungkapan kasih terhadap para muridnya untuk senantiasa mendukung dan saling mengasihi dalam situasi apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, dari kedua gambaran peristiwa di atas, kita bisa melihat dan menilai sejauh mana motivasi dari kedua tokoh tersebut. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, figur Yudas. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Yudas mencerminkan suatu motivasi yang jahat, kejam, dan berorientasi pada kekayaan semata. Barangkali Yudas ingin memperoleh keuntungan sebagai bentuk jaminan bagi hidupnya di kemudian hari. Ia mungkin berpikir bahwa 30 keping perak yang diterimanya akan membuatnya bahagia dalam hidupnya. Namun apa yang terjadi? Dalam kisah Injil selanjutnya diceritakan bahwa ada rasa penyesalan dalam diri Yudas dan ia mengembalikan 30 keping perak kepada para imam kepala, lalu ia membunuh diri dengan cara menggantungkan lehernya pada tali. Hal ini sangat berkenaan dengan perkataan Yesus, "Celakalah orang yang olehnya Anak Manusia diserahkan." Figur yang kedua adalah Yesus. Yesus adalah guru bagi para murid. Sikap dan tindakan yang ditunjukkan Yesus kepada para murid dan semua orang menunjukkan suatu kualitas kasih yang mampu menggugah dan menarik perhatian banyak orang. Ia menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, dan memihak orang-orang lemah, dan terutama masih saja menunjukkan kasihnya yang paling besar bagi para muridnya dalam perjamuan malam Paskah. Meskipun Yesus sudah tahu bahwa salah satu muridnya yang akan mengkhianatinya, Yesus tetap sabar dan tenang menghadapi semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, kisah Injil hari ini sejatinya menggambarkan realitas kehidupan manusia di zaman sekarang. Realitas perkembangan dan kemajuan dunia yang begitu pesat turut membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia pada umumnya dan umat Kristen Katolik pada khususnya. Dampak perkembangan dan kemajuan dunia bisa saja mempengaruhi tutur kata, pola pikir, dan tindakan seseorang. Kita tidak bisa menyangkal bahwa banyak di antara kita yang mungkin meninggalkan kehidupan imannya akan Yesus Kristus karena sesuatu yang hanya memberikan kenikmatan sesaat, kebahagiaan palsu hanya untuk memperoleh kedudukan dan meraup keuntungan pribadi. Barangkali kita lebih mementingkan kesibukan duniawi ketimbang kesibukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kita lebih mendahulukan urusan manusiawi kita ketimbang sibuk untuk menata relasi kita dengan Tuhan. Mungkinkah kita belum menjadi pengikut Kristus yang secara total dan bersedia menyerahkan diri serta turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus? Ataukah kita hanya menjadi pengikut Kristus yang sifatnya momentum, yang hanya mau merasakan situasi dan pengalaman tabor
dan pada waktu yang lain kita menolak, bahkan lari untuk merasakan peristiwa Kalvari? Atau mungkin kita sebagai pengikut Kristus yang mengikutinya dengan pelbagai pertimbangan yang keliru, yang pada akhirnya membuat kita kehilangan orientasi hidup. Kita menyingkirkan Yesus dalam hidup dan perjuangan kita dan lebih memprioritaskan hal-hal yang lain yang membawa penderitaan untuk hidup kita dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita semua diajak untuk melihat kembali perjalanan hidup dan penghayatan iman kita akan Yesus yang adalah Sang Penebus kita. Apa yang harus kita buat sebagai ungkapan terima kasih terhadap Tuhan yang begitu dengan sabar dan penuh kasih mengasihi kita dengan cinta yang ikhlas dan tulus? Semoga Injil hari ini mampu membuka hati dan budi kita untuk melihat kasih Allah yang besar yang tampak secara nyata dalam diri Yesus Kristus yang dengan sabar dalam mengasihi semua orang, termasuk kita yang seringkali melukai hatinya yang suci. Pernyataan Yesus di atas, celakalah orang yang olehnya Anak Manusia diserahkan, tidak melulu ancaman yang harus ditakuti, tetapi itu merupakan suatu awasan, suatu teguran yang mesti ditanggapi secara bijak agar kita tidak terjebak dalam suatu kondisi hidup yang buruk yang mana kita menyingkirkan atau mengorbankan, mengabaikan Tuhan dan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi yang mungkin membawa kebahagiaan semu dalam hidup kita. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bantulah kami untuk senantiasa kuat dalam menghadapi segala cobaan dan tetap mempertahankan iman kami akan Engkau, sebab Engkaulah yang kami imani kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.